Selamat malam, Gang LSM. Ada yang baru ya kita syuting perdana di studio baru. Bi Production bekerja sama dengan Rumah BUMN Cilegon. Alhamdulillah kita dapat ruangan podcast baru. Dan kebetulan ini ada bintang tamu perdana juga di studio baru. Pas juga dengan ulang tahun Bi Production yang ke-11. Kita dapat bintang tamu yang sangat cantik malam ini. Makasih. Selamat malam. Selamat malam, Kak Puji. Boleh diperkenalkan? Boleh banget. Halo, teman-teman. Ini manggil apa? Teman-teman apa? Geng LSM. Geng LSM, oke. Halo Geng LSM. Perkenalkan aku Rahmi. Asalnya dari Serang. Dan sekarang aku berkegiatan di Creative Class Teman Sekarya. Kita mau bahas tuntas dengan Kak Rahmi. Boleh banget. Kak, terima kasih sudah datang di studio baru kita. Dengan senang hati. Terima kasih juga sudah mengundang aku ya Kak. Iya, di pasti. sini. Kamu perdana di studio yang baru. Iya, tahu. Mudah-mudahan membawa keberkahannya buat kita semua. Amin. Kak, aku mau tanya nih. Ini kan kakak berkegiatan di tadi Teman Sekarya. Teman Sekarya. Betul. Aku mau tanya, Teman Sekarya itu apa, Kak? Oke, jadi Teman Sekarya itu merupakan ruang buat teman-teman kayak creative class Kak. Jadi ruang untuk teman-teman untuk menyalurkan hobi, terus juga untuk teman-teman yang misalkan mengisi waktu luang, meningkatkan skill gitu dengan activity yang kita sediakan. Activity-nya tuh banyak sekali Kak. Contohnya? Kayak workshop, kita mengadakan workshop merangkai bunga. Agak soal. Apa agak tegang nih? Boleh diminum dulu, Kak? Nanti bisa di-cut gak sih? Gak apa-apa. Maaf ya, SM. Apa-apa. Saya perdana juga podcast. Saya perdana podcast ya, jadi masih agak-agak tegang gitu. Betul. Studio yang baru, yang dingin, yang enak gitu ya. Iya. Oke, kita lanjut ya. Ya, lanjutkan. Jadi Teman Sekarya itu merupakan creative class yang isinya kita untuk menuangkan hobi-hobi, mengisi waktu luang yang tadi dengan workshop-workshop kayak merangkai bunga, lalu juga membuat manik-manik beads namanya, meroncel, lalu merajut tas dan activity apapun itu gitu kita sediakan. Yang tujuannya itu tadi untuk healing, terus yang weekendnya nggak tahu mau ngapain, gabut, nah itu bisa ikut creative class di Teman Sekarya. Berarti kegiatannya itu hanya di saat weekend? Iya, betul. Tapi kita tidak menutup kemungkinan juga bisa diadakan di weekend, di weekday, sorry gitu. Nah kalau misalkan weekend kan karena kita emang tujuannya untuk apa ya? Mereka nih weekend nih mau ngisi yang bingung gitu daripada rebahan gitu kan. Terus nongki nggak jelas gitu. Cuman kan kalau cuman datang ke cafe shop terus nongki dong kayaknya bosan banget ya, bermanfaat banget itu. Jadi pada seperti itu mending nongki yang bermanfaat sekalian ikut workshopnya kayak gitu. Kalau Teman Sekarya sendiri itu sudah berdiri dari tahun 2023. Boleh diceritakan nggak awalnya sampai punya ide bikin Teman Sekarya? Oke, jadi awalnya sebelumnya Teman Sekarya itu hadir perdana itu di Kota Depok. Dan kebetulan juga aku sedang bekerja di situ di Kota Depok. Nah karena pada saat itu sedang galau-galau putus cinta kan. Berawal dari sebuah kesedihan itu akhirnya menghasilkan sebuah kreativitas. Iya, berawal dari duka lagi ya. Jadi awalnya memang dari kegalauan. Kayak ngapain ya gitu untuk
melupakan gitu. Daripada nangis-nangis gitu ya, kayak capek banget gitu kan. Betul. Jadi akhirnya aku mengikuti banyak sekali activity di Jabodetabek tersebut kayak gitu. Dan akhirnya aku lama-kelamaan kenapa ya nggak aku aja gitu yang mengadakan, karena aku sendiri orangnya seneng banget bertemu dengan orang baru gitu. Dari situ akhirnya aku untuk mencoba mengajak teman aku, partner aku. Jadi teman sekarang ini timnya berdua, sekarang sudah menambah bertiga gitu. Jadi aku mengajak partner aku. Bukan partner yang udah diputusin gitu? Bukan. Kalau ngajak itu kayak nggak jadi ya. Iya, partner aku namanya Sabrina dan juga satunya lagi Kak Irma. Jadi mengajak terus mereka juga seneng gitu dan pengen juga, dan akhirnya kita mengadakan itu teman sekantor. Iya, teman sekantor, dari teman sekantor, dan juga aku ajak untuk bikin workshop kayak gitu. Tapi sebelumnya kakak ikut-ikut dulu, sebelum bikin itu ikut-ikut dulu. Betul, activity apapun itu Kak, bukan workshop aja. Jadi kayak olahraga, terus workshop juga. Plus juga aku ada beberapa workshop yang memang aku juga trial dan error untuk ikut kelasnya juga sampai bisa gitu. Kalau basic pendidikan sendiri memang apakah di dunia kesenian gitu, di dunia kreatif seperti itu, atau di dunia yang lain? Dunia yang lain ya. Yang tidak selinier. Kalau dari basic pendidikan, aku lulusan pertanian di manajemen agribisnis di IPB Bogor kayak gitu. Udah kita satu alumni. Satu alumni, kebetulan. Adik kelas ternyata. Betul. Jadi aku memang kalau misalkan dari basic pendidikan sih emang tidak ada kaitannya ya Kak. Cuma memang aku orangnya hobi mencoba hal baru dan senang gitu untuk yang kreatif art gitu. Kebetulan emang anaknya suka menuangkan ide-ide gitu. Ini estetik ya. Iya. Estetik. Apa memang senang ikut organisasi-organisasi gitu sebelumnya? Oh iya, di kuliah itu aku memang ikut organisasi-organisasi gitu ya, karena itu tadi aku seneng gitu kan ketemu sama orang baru, jadi aku ikut organisasi di kampus itu. Dan alhamdulillah setelah ikut organisasi jadi kayak mungkin terasa ya kan gitu untuk sosialisasi dan yang lainnya kayak gitu. Terus kalau perdana kan di Depok tuh, nah kembali ke Serang, akhirnya ada di Serang itu gimana ceritanya tuh Kak? Oke, jadi memang perdana di Depok aku adakan. Sebenarnya nggak sama aku di Depok itu nggak di Depok aja sih Kak. Kita di Jabodetabek juga nih. Jadi memang pernah di Bogor juga, di Jakarta, di Depok, dan yang mencakup Jabodetabek kayak gitu. Dan sudah kebetulan sudah selesai di kerjaan di kantor tersebut, dan akhirnya kembali lagi ke Serang karena aku kadang Serang. Orang Serang ya. Betul. Jadi kayak udah capek merantau lah, gitu kayak ya udahlah aku pengen berkegiatan ataupun bekerja yang deket aja nih dari Serang gitu, yang enak gitu kan kalau deket dari rumah. Kalau kakak sendiri sekarang pekerjaannya? Oke, kalau sekarang sih aktivitinya aku selain di teman sekarang ini, aku mengajar di preschool Montessori namanya Build and Play itu di Serang, dan kebetulan dekat dengan rumah. Jadi bu guru juga ya? Iya, bu guru. Bu guru anak-anak ya? Guru anak-anak gitu, mengisi waktu luangnya weekendnya dan mengadakan workshop, dan kebetulan belum ada juga Kak di Serang. Iya, benar-benar sih. Di Serang dari tahun? Di Serang dari tahun 2024. Iya, pokoknya aku kan after selesai itu resign itu akhir tahun 2023 dan kembali lagi di Serang pas tahun 2024. Cuma sempat vakum juga kan di sekitar 2024 itu karena mau mengadakannya kayak masih meraba-raba lah di Serang ini kayak gimana. Plus teman-teman aku tuh kebanyakan kan di luar Serang gitu, jadi
mengumpulkan teman dulu kayak gitu. Apa berawal dari teman-teman sekolah, teman-teman SMA, teman-teman SMP, apa memang cari-cari teman-teman baru lagi gitu kan? Teman-teman SMA sih, Teman SMA dan SMA. SMP kayak gitu. Jadi aku chat up lagi dengan mereka gitu yang masih ada di Serang kayak gitu. Karena kan banyak juga yang merantau juga kan. Jadi aku kayak ya udah aku komunikasi lagi dengan teman-teman gitu, ngajak apa ya mereka untuk ngobrol-ngobrol juga dan akhirnya waktu itu bertemu lah dengan teman SMP aku yang kebetulan juga dia bisa merangkai bunga dan akhirnya aku ajak untuk perdana workshop waktu itu tahun 2024. Cuma mungkin karena perdana ya Kak, kita tidak bisa berekspektasi ya. Nah daftarnya memang di apa ya, kurang gitu. Jadi teman-temannya dipaksa aja gitu ya. Iya, hari Minggu free enggak? Ayo kita ikut ya. Kalau nggak ikut nggak jadi teman gua nih gitu ya. Gitu. Jadi untuk ya nggak apa-apa untuk mengenalkan dulu kan, untuk awareness-nya dulu kayak gitu sih Kak. Kalau sekarang sudah berapa tuh anggotanya? Anggotanya kebetulan untuk di sini saya sendiri Kak. Gimana sih? Maksudnya ya sistem teman sekarya sendiri kayak gimana tuh? Saya sendiri untuk yang mengolahnya ya, yang mengolahnya memang kita masih tadi 3 orang, cuman kita terpisah kota gitu. Jadi untuk yang di daerah Serang, Cilegon, pokoknya Banten itu aku yang mengurusinya, dan untuk yang di wilayah Jabodetabek itu tadi partnerku kayak gitu. Jadi bukan menjadi anggota gitu ya? Ketika ikut workshop itu tidak otomatis menjadi anggota tetap gitu nggak? Oh enggak sih Kak, iya. Jadi kalau misalnya ikut workshop nih yang daftar itu mereka yang jadi pesertanya saja seperti itu. Jadi bukan sebuah komunitas. Kalau komunitas sih dibilang komunitas belum ya Kak, kita belum menuju ke situ. Cuman memang harapannya bisa pengen juga menjadi komunitas kayak gitu. Karena baru baru merintis juga di Serang juga, jadi kayak mencari awareness-nya dulu kayak gitu. Soon mungkin. Soon. Bisa mungkin bekerja sama LSMB Production ya? Bisa banget. Terus selama ini yang sudah diadakan apa aja tuh workshop-workshop yang diadakan sama teman sekalian? Oke, sejauh ini yang sudah diadakan sebenarnya beraneka ragam ya Kak. Kita mulai dari merangkai bunga, merangkai bunganya juga banyak jenisnya, kayak sambil melukis bunga juga di vas, terus juga kita membuat bunga dari pipe cleaner yang kawat bulu itu Kak, itu bisa dirangkai jadi bunga artifisial. Lalu juga selain perbungaan bikin manik-manik, ronce beads kayak kalung, gelang, cincin, dan permanikan lah. Lalu juga merajut tas, dan juga kita pernah kemarin banget barusan kalau sama segar itu. Sama itu ya, untuk soft openingnya. Betul, meracik teh. Nah, kita adakan workshopnya karena untuk mengenal dunia teh juga. Dan kebetulan antusias banget untuk hal itu gitu. Kebanyakan yang ikut itu di usia berapa sampai berapa? Apa khusus untuk yang remaja-remaja atau untuk Gen Z gitu? Apa untuk semua umur? Oke, sebenarnya kita membuka untuk semua umur ya Kak, baik itu laki-laki maupun perempuan. Banyak juga Kak ibu-ibu yang ikut workshopnya, anak muda gitu. Kita sih nggak terpatok sama umur. Kemarin juga ada Kak anak kecil yang pas kita bikin sushi, mengajak anaknya gitu untuk ikut workshop. Jadi memang tidak terpatok untuk umur, cuman mungkin activity-nya kita sesuaikan. Dan sudah harus bekerja sama dengan beberapa pihak dong ya? Betul, iya. Kita sih terbuka banget ya untuk kerjasama itu untuk berbagai pihak kayak tadi. Karena kan teman sekarang ini basicnya tidak ada tempat khususnya gitu, base-nya gitu kan. Jadi kita berpindah-pindah dari coffee shop atau tempat yang lain, karena kita juga ingin mengenalkan coffee shop-nya juga gitu ke peserta kita gitu. Jadi memang ada beberapa coffee shop yang mengajak kerjasama kita supaya di coffee shop tersebut itu ada activity. Jadi
lebih banyak diundang atau lebih banyak mengadakan? 50-50 sih 50-50, Kak. oke. Iya, ada yang memang kalau sekarang nih di Serang ini alhamdulillahnya lebih banyak Diajakin, diajakin ya. berarti udah banyak yang mulai mengenal ya. Iya, alhamdulillah sekali antusias warga Serang Cilegon sudah mulai mau apa ya, ada activity Ya, udah gitu. mulai banyak anak-anak muda yang lebih kreatif lah ya. Iya, gitu. Bisa diceritakan nggak awal mula berkembangnya teman sekarya sendiri di Cilegon Serang ini kayak gimana tuh? Ada yang awal-awal kan pasti susah diajakin gitu ya. Kayak gimana tuh? Oke, betul. Yang tadi itu yang tahun 2024 itu aku perdana ngadain workshop itu kan kurang ya awareness-nya. Nah dari situ aku sempat vakum dulu Kak, kayak sempat pesimis nih kayak udahlah kayaknya nggak ada yang ikut. Nggak jalan gitu ya. Nah tapi alhamdulillahnya ada temen aku yang memang dia punya kenalan dengan salah satu brand di Serang itu kalau belum tahu namanya Parfum. Nah kebetulan di sana mereka itu pengen mengadakan activity, jadi pengen mengadakan activity di tokonya, di store-nya, mengajak kerjasama teman sekarya untuk mengisi activity-nya. Waktu itu kita merangkai bunga kayak gitu, jadi mereka mengundang customer loyal mereka gitu untuk activity. Nah beberapa kali kita collab dan juga dengan ini boleh sebut brand boleh nggak apa-apa, silakan. Mention aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya Parfum juga kita diajak collab sama Gozel atau brand apa ya, brand baju dan lain sebagainya gitu yang ada di Serang tuh mengisi workshop juga dengan mereka. Dari situ alhamdulillah mulai berkembang banget gitu, mengajak apa ya, awareness-nya gitu kan, dari peserta-peserta yang ada itu makin mengajak teman-temannya gitu, mulai banyak yang follow, yang kepo-kepo, dan akhirnya semakin pede nih untuk aku mengadakan. Berarti kalau sekarang lebih banyak kalau ngadain itu udah mulai banyak deh yang ikut gitu ya? Iya, sudah mulai banyak alhamdulillah, semoga semakin banyak lagi yang ikut. Nggak ada itu tadi, apakah udah ikut terus lepas, apa nggak jadi member gitu atau jadi anggota tetap menjadi itu tadi teman sekarya? Oke, nah alhamdulillahnya di teman sekarya juga ada membership Kak. Jadi nanti kalau misalkan kita kasih yang udah ikut nih, kita kasih kartu membershipnya. Jadi kalau misalnya sudah beberapa kali ikut di teman sekarya, kita kasih reward gitu, ataupun nanti yang kartu membershipnya sudah checklist dengan semuanya gitu, kita kasih free class kayak gitu. Dan sebenarnya ada juga grupnya gitu, jadi yang sudah memang ikut workshop ini kita masukin ke dalam grup. Jadi di situ kita bisa saling sharing informasi ataupun yang lainnya. Misalkan kalau misalnya teman-teman gabut mau kemana nggak ada temen, itu tenang aja, ada teman sekarya bisa diajak. Jadi siapapun bisa menjadi temannya teman sekarya. Betul. Apakah kakak sendiri menjadi mentornya nggak buat teman-teman dari teman sekarya itu? Oke, memang kalau workshop itu ada beberapa yang aku langsung untuk jadi tutornya. Nah tapi ada beberapa juga yang kita mengajak kolaborasi dengan UMKM yang di bidang kreatif maupun di bidang yang lainnya gitu, yang bisa kayak gitu. Jadi kita membuka peluang sih Kak, nggak harus aku gitu yang menjadi tutornya kayak gitu. Tapi kita juga mengajak kolaborasi peluang seperti Seger itu kan, aku berkolaborasi dengan Seger itu yang menjadi tutornya di workshop tersebut. Udah berapa kali workshop aja nih yang udah diadakan selama ini dari tahun 2024 itu Kak? Dari 2023 awal berdiri itu kurang lebih alhamdulillah udah sekitar 50 workshop lebih activity. Cuma memang ada yang workshopnya sama gitu untuk activity-nya, karena peminatnya itu kan di setiap workshop beda-beda ya Kak. Orang minatnya merangkai bunga, pasti dia ikutnya tuh merangkai bunga aja gitu, atau ada yang senangnya merajut-rajut, dia pasti ikutnya ini gitu. Hasil dari apa yang mereka kerjakan, karya yang mereka kerjakan itu
ada tempat nggak kayak galeri yang untuk mengumpulkan karya-karya mereka gitu, ada nggak tempatnya? Belum sih Kak, karena memang hasil dari workshop tersebut kan dibawa pulang ya Dibawa Kak, pulang, hasil karyanya, jadi dibawa pulang untuk mereka sendiri kayak gitu. Kalau misalkan untuk galeri sih belum sih Kak, belum ada. Jadi hasilnya itu tidak diperjualbelikan ya, untuk Betul, pribadi aja ya? iya untuk pribadi peserta yang ikut. Dan juga kadang ada peserta yang ikut workshop ini misalkan workshop bikin kue gitu, dekor kue. Nah itu ada peserta yang mau buka usaha kue gitu, Iya, jadi makanya bener. ikut workshop kayak gitu. Seru ya. Seru banget. Selama ini yang ikut dari usia berapa sampai berapa tuh Kak? Dari usia 17 tahun ke atas ya Kak, sampai usia range 30-an ke atas juga ada, 30 sampai 40. Tiap workshop itu biasanya ada berapa peserta? Ada sekitar 15 peserta. Atau memang dibatasin? Sebenarnya kita jadi kayak intimate gitu? Oke. Kita menyesuaikan lokasinya sih Kak. Kita juga pasti kalau misalkan workshop di lokasi yang berbeda dengan space yang berbeda-beda, kita menyesuaikan dulu, menanyakan dengan lokasinya untuk maksimalnya berapa orang gitu, baru itu kita bikin kuotanya segitu gitu. Apa ngundang kayak beberapa influencer gitu, atau apa teman-teman yang memang kayak Kang gitu Kak? Iya betul, kita juga buka untuk teman-teman, misalkan teman-teman influencer ataupun KOL gitu. Kemarin juga yang ikut workshop segar itu ada Nong Banten, kita undang gitu. Kita undang mereka untuk mengikuti activity ini gitu. Dan mereka sangat senang sih Kak untuk diundang mengikuti kegiatan ini, karena katanya mereka juga lagi mencari activity tersebut kayak gitu. Udah berapa kalau di total gitu yang ikut itu, sampai udah berapa orang sekarang? Di total dari awal ya kan sampai sekarang dia mungkin udah mencapai 100 peserta kayak gitu. Karena plus juga kita waktu itu mengisi di corporate Kak. Jadi teman sekarang itu bukan cuma untuk di weekend aja, untuk open public aja, tapi kita juga bisa private ke kayak corporate yang mau ada activity-nya kayak gitu. Berarti pesertanya dari corporate itu? Betul. Pesertanya dari corporate ataupun dari tempat tersebut yang mengundang kita. Kemarin tuh barusan tanggal 23 mengikuti Hari Anak. Hari Anak Nasional, ada salah satu corporate yang mengundang kita jadi untuk mengisi workshop di sana. Itu pesertanya karyawan di sana, itu menghias kue untuk anaknya. Kan bagus banget ya. Jadi nanti pulang-pulang nih bawa kue gitu untuk anaknya, gemes banget. Gitu. Berarti itu tutornya dari kakak sendiri ya? Kalau kemarin kita mengajak kolaborasi dengan UMKM kayak gitu. Jadi kita bawa juga UMKM untuk menjadi tutornya. Karena memang kemarin kapasitasnya besar juga sih Kak, sekitar 50 orang gitu. Jadi kita juga membutuhkan tutornya, nggak cuma satu gitu, jadi ada beberapa. Hasilnya nggak dibawa ini ya? Beberapa hasilnya sudah dibikin dia. Sayang banget. Nanti kita bisa nih. Next ya. Kalau nggak kita yang diundang mungkin ya. Atau mau bikin workshop perfilman dengan kita. Seru. Next deh. Kak, ini kebetulan kita juga sponsornya dari Seseger itu. Seseger itu jadi sekarang Seseger itu juga buka kafe di Rumah BUMN. Betul. Namanya RB Space and Cafe. Ya, nih. Salah satu minumannya. Boleh Kak dicobain? Sesuai namanya ya. Seger banget ya? Iya, Seseger itu emang seger banget. Seger banget. Ini kebetulan rasanya rasa lemon serai ya? Iya, lemon serai gitu ya.
Jadi di sini Kak di Seseger Itu Herb Space and Cafe itu bukan hanya minuman. Oke. Minumannya juga bukan hanya minuman Seseger Itu. Jadi ada jamu-jamuan, ada kopinya juga, terus ada makanan-makanannya juga. Jadi teman-teman geng LSM bisa main ke Herb Space and Cafe. Betul. Gitu. Jadi minumannya sehat juga ya Kak? Iya, karena kan ini Seseger Itu gulanya Kak dari gula singkong. Gula Jadi singkong. pemanisnya juga pemanis alami, Iya. nggak bikin diabetes. Betul. Pantes sih beda. Beda ya? Iya. Kan Segernya juga beda ya. Kalau kayak gula itu kan kayak agak seret Ada gitu. gatal ya, gitu. Dan variannya banyak Kak. Wah, menarik banget. Warnanya juga cantik-cantik. Iya, beraneka ragam warnanya, nggak cuma coklat. Kita lanjut lagi nih. Boleh. Kakak sendiri sekarang kan pengurusnya boleh dikatakan bertiga. Iya, betul, bertiga. Dengan aktivitas masing-masing ya, ada kendala nggak? Sebenarnya kalau kendala pasti ada aja ya Kak, hambatan itu pasti ada dengan kendala waktu sih Kak, karena memang kan aktivitinya kita berbeda-beda dan jauh-jauh juga, itu kendala juga tuh di situ dengan apa ya kesibukan masing-masing yang harus dibagi-bagi itu pasti kendala juga Kak. Cuman ya kita dengan saling komunikasi aja sih Kak gitu, dan tetap alhamdulillah tetap bisa diatasi dan tetap bisa berjalan. Nggak bikin kepengurusan baru gitu yang memang ada di Serang gitu. Iya mungkin nanti ya, karena aku juga masih meraba-raba di Serang juga kayak gitu. Mungkin nanti kalau misalkan sudah antusiasnya sudah ramai banget dengan waktu yang memang tidak hanya weekend gitu, di weekday gitu. Nanti insya Allah lah gitu. Ini rutin di tiap weekend atau tidak tentu? Oke, untuk di weekend itu memang aku cuman di hari Minggu Kak, kayak gitu. Di weekend ya sebulan kita di setiap weekend ya gitu, kadang ada 3 kali, kadang ada 4 kali kayak gitu. Karena memang menyesuaikan jadwal juga ya Kak, kayak gitu sih. Dan menyesuaikan juga dengan yang mengundang ya? Betul, yang mengundang. Karena kan ada aja gitu yang request gitu di hari apa, di apa harinya, kayak gitu Kak. Seru sih ya, jadi memang kan sekarang kan memang kita agak-agak takut ya dengan pergaulan atau dunia anak-anak remaja zaman sekarang ya. Betul banget. Gitu. Ini salah satu bentuk solusi mungkin ya, solusi daripada anak-anak itu berkegiatan yang nggak benar, kurang benar ya, daripada ya itu tadi nongkrong-nongkrong yang nggak jelas. Betul gitu kan. banget. Bisa diberikan kegiatan yang bermanfaat, salah satunya bergabung dengan teman sekarya di workshop, menjadi produktif. Betul, ya kan? menjadi produktif. Jadi bisa jadi itu ya setelah ikut workshop akhirnya mereka kayak itu tadi bisa buka toko kue, bener banget. Bisa buka floris, ya, bisa buka galeri gitu kan. Iya, jadi bermanfaatnya sekaligus bercuan. Ya betul, itu sih yang penting itu ya, bermanfaat dan bercuan. Apalagi yang kita cari ya hidup ini kalau bukan cuan sih. Iya, jadi hasilnya itu membuahkan cuan. Itu. Dan itu banyak sih Kak, nggak cuma satu orang yang habis ikut workshop itu dia kayak buka toko kue, buka floris gitu. Itu alhamdulillahnya gitu ya ada beberapa kayak gitu yang akhirnya mereka mendalami dari workshop tersebut, mereka mendalami dan buka toko floris, buka toko kue gitu. Apakah kalau sudah ikut itu mereka dapat ini nggak kayak sertifikat gitu? Oh iya, betul. Kita juga ada sertifikatnya sebagai apresiasi untuk mereka setelah mengikuti workshop. Karena sekarang juga perlu itu ya. Iya. Ketika banyak ikut workshop itu untuk anak-anak yang masih SMA juga ke jenjang perkuliahan itu kan penting banget gitu ya sekarang ya. Menjadi portofolio mereka kalau
aktif kan, siapa tahu nanti bisa lebih dicari Iya, berkembang. betul. Karena sekarang kan bukan cuman di intelijennya aja ya, Iya. tapi di kreatifannya juga. Betul Gitu. sekali. Udah bekerja sama dengan sekolah-sekolah nggak, Kak? Kalau sekolah-sekolah sih kita belum ya, Kak. Kita barusan bekerja samanya itu tadi dengan UMKM, brand-brand kecantikan atau brand-brand yang lain dan corporate kayak gitu. Nah, ke sekolahnya sih belum ya, Kak, karena memang kita masih menjajaki. Tapi ada rencana kita mau bekerja sama dengan sekolah-sekolah juga yang misalkan kayak pengen ada activity-nya kayak gitu di bidang kreatif gitu nanti kita bisa juga kayak gitu. Mungkin soon Iya, bisa sekolah-sekolah untuk bekerjasama dengan teman sekalian. iya, boleh banget ayo sekolah. Atau juga universitas-universitas ya. Iya, kalau gitu kan. universitas sih kita pernah universitas kayak gitu. Kalau untuk anak-anak? Oh, anak-anak. Iya, kita juga pernah mengadakan activity untuk anak-anak, Kak, yang dari usia 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun kayak gitu. Kita pernah mengadakan playdate anak-anak itu di Depok. Jadi kayak activity ya udah seharian activity-nya tentang anak-anak. Waktu itu mendekor kakek, kalau juga kita ada sing and dance-nya. Terus kan kalau anak-anak lebih banyak kayak sensori dan yang lainnya ya kita sediakan kayak gitu. Jadi activity untuk anak-anak itu di Depok ya? Iya. Kalau di Serang belum? Di Serang belum. Tapi kemarin ada yang ikut gitu karena mominya pengen ngajak anaknya di libur sekolah itu. Iya, karena itu tadi sih kalau libur sekolah itu anak-anak kan banyak kan cuma main handphone ya. Iya, betul. Nah, kalau diadakan kegiatan memang khusus anak-anak kayak lucu gitu kan, bagus gitu. Banget. Dan anak-anaknya juga kayak anak SD, SMP juga bisa juga untuk ikut. Jadi lebih banyak memberikan kegiatan untuk anak-anak. Iya, supaya lebih produktif enggak di gadget aja karena rawan ya, Kak, kalau udah di gadget terus. Seru banget ini aku yang mau aku tanyakan lebih banyak. Kulik-kulik aku dong. Ini kan kakak tadinya sudah keluar ya? Iya. Sudah keluar akhirnya balik lagi lah ke Serang. Apa ya mau bikin kakak? Aku pengen balik lagi ke Serang. Apa memang pengen coba memberikan banyak kegiatan untuk anak-anak muda yang ada di Serang? Iya, karena pas aku kembali lagi ke Serang yang awalnya karena itu tadi sudah apa ya jenuh untuk merantau gitu loh, Kak. Aku pengen yang activity ataupun pekerjaannya lebih dekat dari rumah. Plus juga mungkin di Serang ataupun Cilegon activity seperti ini kurang banyak gitu ataupun masih belum ada. Dan aku melihat di Serang ataupun Cilegon ini anak-anak mudanya untuk beraktiviti tersebut itu memang jarang gitu ya, kebanyakan mungkin mereka sebenarnya ada tapi jarang mungkin untuk mengikuti aktivitas atau mungkin juga nggak tahu kali ya. Iya, nggak tahu kayak gitu. Jadi daripada apa ya melihat remaja-remaja di Serang Cilegon yang cuma nongki-nongki gitu kan, biasanya sekarang ya kalau weekend ya yuk cari coffee shop yuk nongki yuk kayak gitu. Jadi ya aku di situ tertarik untuk lebih mengajak teman-teman berproduktif di weekend ataupun di hari-hari yang lain kayak gitu. Jadi apa ya untuk meningkatkan skill juga ya kan, di samping kita akademik tapi ada soft skill yang lainnya juga gitu. Kendala-kendalanya kayak yang selama ini kakak rasakan gitu apa aja itu? Kendalanya untuk yang dirasakan kalau misalkan kita mengadakan workshop pasti ada ya, Kak. Yang pertama itu tadi kendalanya awareness-nya karena mungkin activity kayak gini itu baru ada jadi kitanya juga harus yang effort banget gitu untuk
lebih mengenalkan ke teman-teman, Teman-teman. iya kemana-mana kita yang harus lebih menjajaki gitu, memperkenalkan itu sih yang effortnya. Plus juga setiap workshop kan activity-nya beda-beda. Iya. Ada aja orang yang suka, ada aja yang suka di workshop yang lain gitu. Jadi setiap workshop itu memang apa ya, yang daftarnya juga beraneka ragam gitu. Tapi kalau sekarang nih mereka, kakak lihat nih ya di Serang Cilegon yang anak-anak mudanya, mereka lebih effort nggak untuk ikut kegiatan-kegiatan kreativitas kayak gitu kan? Iya betul banget Kak. Jadi ternyata setelah memang diadakan itu mereka sangat antusias, excited banget gitu. Bahkan ada yang bilang kayak aku tuh sebenarnya pengen ikut kegiatan-kegiatan kayak gini, cuman adanya tuh jauh di Jakarta, pokoknya di luar Serang Cilegon gitu ya. Jadi ternyata sebenarnya mereka itu mau, tapi belum ada wadahnya gitu. Dan alhamdulillah kebetulan aku membawa Creative Quest ini tepat banget gitu di Serang dan di Cilegon gitu, di Banten lah gitu. Dan mereka pun sangat senang gitu mengikuti activity seperti ini. Berarti kan bukan hanya di Serang dan di Cilegon, udah Banten nih, udah kota mana aja Kak yang pernah diadakan? Oke, selain Cilegon, Serang, di Tangerang juga kita pernah. Terus tadi yang di Jabodetabek itu di Jakarta, di Bogor, di Depok, Bekasi. Nah kalau misalkan di Bantennya itu kita baru Cilegon, Serang, Tangerang. Kalau misalkan Pandeglang dan Rangkas sih kita belum gitu, karena kan maksudnya masih perkenalan di Serang Cilegon dulu gitu. Tapi udah ada beberapa yang katanya pengen ikut, tapi adainnya di Pandeglang dong gitu, adanya di Lebak dong kayak gitu. Mungkin nanti bertahap ya kan. Nanti selanjutnya faktor keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga. Oh iya, betul. Keterbatasan waktu juga, keterbatasan tenaga juga, pasti sih Kak. Kayak gitu. Karena kan aktivitasnya bukan cuma di situ ya, iya, Pak juga ngajar juga. betul. Apa udah berkeluarga juga? Oh belum. Belum kan LSM ya? Coba. Bisa gini sendiri gini. Waduh. Belum. Kalau misalkan keterbatasan tenaga sih memang iya ya Kak, karena memang kan di Serang ini aku mengelolanya sendiri kayak gitu. Untuk partner aku kan di sana kayak gitu. Dan untuk waktunya memang keterbatasannya karena aku bisanya mengadakannya di weekend. Apa nggak mau menambah ini personil sun ya, kalau misalkan sudah berkembang banget gitu. Tapi alhamdulillah sejauh ini sih aku masih bisa di-handle sendiri gitu. Kalau sudah berkembang banget gitu ya. Sekarang udah berkembang banget nih. Amin. Bener-bener juga tadi udah dapat sponsor baru ini. Iya, alhamdulillah, karena mungkin kan mereka juga pengen support dan juga pengen memperkenalkan juga. Sekarang kan di Cilegon Serang juga udah banyak ya brand-brand lokal yang mulai berkembang ya Kak ya. Betul. Cuma di F&B, terus fashion, craft juga aku lihat sih udah mulai banyak lah. Banyak sekali. Yang udah mulai banyak ada gitu di kota kita ini. Iya, sudah mulai berkembang activity yang aku lihat juga nggak cuman kreatif doang, kayak yang olahraga gitu juga. Terus kebetulan aku juga Kak nanti collab sama ini yang punya tempat olahraga juga di situ. Kebetulan ada cafe shopnya, jadi pengen juga mereka. Jadi ya tidak terbatas lah kolaborasinya. Iya betul, memang harus banyak berkolaborasi dengan siapapun. Kita juga nih akhirnya berkolaborasi dengan rumah BUMN. Akhirnya dapat studio baru. Nyaman banget ini. Alhamdulillah, Insya Allah. Ya mudah-mudahan tamu-tamu yang nanti datang di podcast kita juga merasa lebih nyaman ya. Nyaman banget, enak tempatnya. Adem ya? Iya adem. Adem sekali. Adem dan minumannya juga enak. Saya tempatnya
Kalau mau pesan minum bisa. Bisa, Pesan pesan makanan bisa. bisa. Sambil jajan sambil berbincang-bincang bermanfaat ya Kak ya. Walaupun malam juga kayak tetap enak gitu, Nyaman. tetap nyaman. Kak, ini kan udah mulai banyak, sudah mulai berkembang. Terus Kakak sendiri pengen nggak punya tempat sendiri untuk teman-teman sekarya ini? Iya, harapannya sih itu goals besar Mm-mm. dari teman sekarya, Kak. Jadi kita juga pengen punya creative space-nya sendiri Betul. gitu. Pengen banget ada creative space-nya sendiri. Mm-mm. Jadi teman-teman bisa datang kapanpun kayak gitu. Kan kalau misalnya kita mengadakannya itu kan terbatas ya untuk Iya. saat ini di hari-hari tertentu aja. Nah, kalau misalkan kita sudah ada creative space-nya sendiri, itu teman-teman bisa datang hari apa aja kayak gitu. Itu memang goals terbesar teman sekarya sih. Mungkin harapannya kita juga nanti apa ya, 1 tahun lagi ataupun tahun-tahun berikutnya ataupun tahun ini ada creative space-nya kayak gitu dengan activity yang beragam yang bisa mereka pilih sendiri. Ini kan bermitra ya, banyak bermitra. Udah pernah bermitra nggak Kak dengan atau mengadakan workshop itu untuk anak-anak disabilitas? Oh, kalau anak-anak disabilitas belum sih Kak, tapi tertarik banget karena memang aku juga seneng di dunia volunteer, sosial kemanusiaan kayak gitu. Kalau misalnya untuk disabilitas sih anak-anak disabilitas belum. Tapi waktu itu sempat aku mengadakan kegiatan volunteer plus workshop itu untuk anak-anak TBM, Taman Baca Masyarakat. Itu di daerah Serang. Nah, kita merangkai bunga bareng anak-anak TBM tersebut dan mereka seneng banget gitu dengan activity kayak itu. kemarin kan di Rumah BUMN ini juga beberapa minggu yang lalu gitu ya mengadakan workshop ini Kak bikin kopi untuk anak-anak disabilitas. Oh, menarik banget, keren ya. Gitu. Nanti mungkin bisa next time teman-teman dari teman sekarya ini mengadakan workshop untuk anak-anak disabilitas. Karena kegiatan mereka juga banyak tuh Kak, bisa bikin merangkai bunga, meronce, bikin keset gitu Kak. Menarik banget, boleh. Aku tertarik banget sih untuk hal tersebut. Pengen nanti mungkin soon sambil kita rencanakan dan yang lainnya. Yang aku mau tanyakan Kak, apakah berbayar nggak? Nah ini goalsnya di sini nih. Nah memang kalau misalnya kita workshop itu memang kalau untuk open public ya Kak itu berbayar. Kita ada HTM-nya. Tiap workshop itu kan berbeda-beda activity-nya dan juga berbeda untuk HTM-nya seperti itu. Tapi kalau misalkan kita tadi yang private workshop yang diundang oleh corporate ataupun dengan yang lain, ya itu biasanya sudah dari mereka kan pesertanya. Tapi kalau untuk open for public itu kita ada HTM-nya. Seperti itu teman-teman. Kalau mengundang kakak sebagai tutornya itu berbayar juga dong pasti. Iya. Apa itu diomongin di belakang gitu ya? Bisa diomongin di belakang. Bisa disenggol-senggol lah ya. Iya, disenggol-senggol. Karena kan kita juga mempersiapkan tus-tusnya ya Kak, gitu. Tus-tusnya yang harus kita sediakan gitu. Dan itu pun harus kita sediakan dengan semaksimal mungkin ya Kak. Jadi aku tuh nggak mau yang asal workshop aja gitu, harus di-prepare banget gitu. Karena untuk memberikan yang terbaik ya untuk peserta maupun untuk customer yang tadi memanggil workshop kayak gitu. Kalau kakak sendiri nih ahlinya di bidang apa nih? Oke, kalau aku di workshop ini ahlinya di bidang yang floris dan juga meronce beads dan juga yang ini macram tau Kak, yang apa ya, tali menali. Oh, tali menali. Aduh aku nggak bawa sih ya Kak. Kayak strap bag nih, tali tas, ditali-taliin, terus bikin gantungan yang tempat lipstick gitu, dicantolin gitu. Nanti mau ada juga nih workshopnya. Jadi bisa nggak aku bilang kalau kegiatan teman sekarang itu berarti DIY? Iya, betul DIY. Iya. DIY kita juga
painting juga Kak, melukis. Nanti juga bakalan ada menghias frame gitu, melukis. Dan kemarin juga kita barusan mengadakan workshop yang collab sama parfum itu melukis di botol parfumnya kayak gitu. Menarik sekali ya. Iya. Kayaknya aku bawa deh kalau yang hasil melukis. Boleh, bisa Boleh ya? ditunjukkan. Saya ditunjukkan ya. Tapi ini Aku juga sudah penasaran lecet. Sebentar ya, kita melihat dulu Coba ya. dikeluarkan kantong ajaibnya. Kantong ajaib yang sangat ajaib, apapun ada. Nah, coba kita korek-korek dulu. Oke. Lucu. Iya. Nah, ini salah satu hasil dari workshopnya Kak. Jadi kemarin tuh kita melukis di botol parfum. Kan gemes ya Kak? Iya, gemes banget. Ya ada ininya. Ini dari cat air? Iya, cat akrilik. Oh, cat akrilik. Iya, lucu banget. Dari nah, seperti ini hasilnya. Ternyata aku bawa. Kak, kayak aku ini kan orangnya kalau di kerajinan atau DIY itu tanganku tuh nggak kreatif ya. Oke. Itu bisa gak sih gitu, tapi seneng gitu ngeliat hasil-hasil dari karya-karya anak-anak yang kreatif kayak gini. Cuma aku tuh tanganku tuh kayak nggak kreatif gitu ya, kayak rasanya ya gitu, kayak nggak sabaran gitu. Bisa banget Kak, jangan khawatir karena kita workshopnya itu bukan yang workshop untuk profesional banget gitu kan. Jadi siapapun mau yang nggak kreatif tapi pengen mencoba jadi orang kreatif gitu, itu boleh banget. Dan ini tuh salah satu kayak workshop kayak gini tuh healing Kak. Itu melatih kesabaran sih ya. Melatih kesabaran tipis tisu. Betul, aku tuh tipis tisu dibagi 10 kayaknya. Nah itu bisa menguji kesabaran, ketelatenan, terus juga dia bisa melatih fokus kita tau Kak. Betul. Yang tadinya orangnya nggak fokusan, pas ikut kegiatan ini kan melatih kesabaran satu-satu kan, jadi dia fokus gitu. Walaupun mungkin nggak selesai di workshopnya mau dibawa pulang sih itu nggak apa-apa ya Kak. Saya ada juga beberapa peserta kita kayak, aduh kayak aku udah nggak sabar. Iya bener. Boleh kalau mau dibawa pulang. Biasanya kita juga kasih untuk bukletnya gitu Kak. Jadi teman-teman nanti bisa mengerjakan di rumahnya. Kalau nggak males ya. Kalau nggak males. Bisa dilanjut di rumah. Lucu banget sih, emang bagus ya. Aku juga seneng gitu. Seneng sih kalau udah ngeliat hasilnya ya. Kalau dari Jaka sendiri kayaknya kalau udah kesel gitu tuh udah deh out lah gitu. Iya benar. Emang itu harus menunggu mood yang bagus sih. Bener. Kalau dipaksakan juga gak baik sih. Hasilnya juga gak bagus gitu ya. ya. Kalau mau yang hasilnya bagus ya dari diri kitanya juga harus yang mood banget betul sekali gitu. Lucu banget. Iya, salah satunya. Salah satunya. Masih banyak yang lainnya. Kalau penasaran ikut ya. Kalau penasaran bisa ikut. Nih Kak, setiap workshop itu biasanya berapa jam tuh adanya? Oke, karena workshopnya itu beda-beda ya Kak. Tapi kita dipatokin maksimal sih 3 jam. 3 jam karena lewat dari 3 jam juga orang tuh udah jenuh. Iya betul. Kayak gitu. Jadi kita maksimalin itu workshop untuk 3 jam mulai dari pembukaan sampai sesi foto-foto. Itu kita maksimalin 3 jam karena untuk menjaga mood peserta juga. Kadang ada aja yang udah setengah jalan tuh kayak udah nggak mood lagi kayak gitu. Jadi kita maksimalin untuk waktunya workshop itu 3 jam. Sebenarnya ada yang workshopnya itu cuma 1 jam ataupun 2 jam, tapi kan kita di awal kan ada aja pesertanya yang ngaret-ngaretnya kayak gitu. Jadi maksimal waktu 3 jam. Iya 3 jam plus foto-foto yang banyak itu yang nggak beres-beres. Yang lama tuh justru sesi foto-foto ya. Betul, kayak gak cukup satu angle ya kan. Foto sendiri, foto berdua, foto bersama gitu kan. Terus Kak, yang didapat sama peserta apa aja tuh ketika sudah mengikuti workshop itu Kak? Oke, yang didapat itu banyak sekali ya Kak. Yang pertama itu tentunya
produknya. Produknya yang bisa mereka bawa pulang hasil karyanya. Lalu juga mereka bisa mendapatkan skill dari hasil mereka belajar di workshop tersebut. Lalu selain itu juga mereka mendapatkan networking, relasi. Jadi kalau misalnya dari workshop itu, oh ternyata kamu rumahnya di sini, kok kita baru bertemu di sini ya? Ya ada yang tetanggaan. Sama ini mereka nggak tahu kalau mereka tetanggaan bertemu di workshop. Juga bisa ya saling menghubungkan ya Kak, satu sama lain, networking yang kayak tadi aku akhirnya bisa terhubung dengan LSM dan ternyata satu alumni gitu dari workshop seseger itu waktu pas kolaborasi kayak gitu, networking, lalu juga dapat sertifikat. Terus juga kalau misalkan di workshop tersebut kita kan ada sponsor-sponsor yang bisa teman-teman dapatkan kayak produk ataupun sponsor-sponsor yang lainnya. Kak, sekarang kan zamannya itu untuk menjadi afiliasi deh. Oh iya, ya kan, afiliasi terus menjadi selebgram, influencer kayak gitu tuh. Nah, ada nggak di teman sekalian itu memang membuka untuk pelatihan menjadi afiliasi, menjadi influencer gitu Kak? Oh kalau itu sih karena itu belum ya Kak, mungkin masih kita jajaki ya kan untuk hal tersebut. Tapi kita juga pengen sih untuk mengadakan karena tertarik juga dari KOL atau influencer-influencer yang datang gitu. Ternyata kegiatan yang mereka ikutin ini seperti workshop ini bisa mereka share dan bisa mereka jadikan konten daily activity mereka. Dan itu menghasilkan cuan. Betul. Ya itu kan untuk saat ini itu menghasilkan cuan yang aku rasa paling cepat ya. Iya. Iya sih. Naiknya sangat cepat. Naiknya sangat cepat gitu kan. Jadi ya lumayan ya untuk anak-anak remaja gitu kan, tambahan lah ya. Tambahan yang mau daily activity-nya bikin konten, bisa ikut. Iya betul. Bisa masukkan daily activity ikut workshop di weekend. Kontennya juga bermanfaat ya, bukan yang mandi-mandi lumpur gitu. Mandi-mandi lumpur ada itu kedinginan ya, mandi-mandi lumpur. Itu masih lebih sangat bermanfaat sih kalau kata aku gitu ya kegiatan-kegiatan di teman sekalian ini. Alhamdulillah sangat memberikan impact yang kepada teman-teman. Nah kalau aku tanya lagi nih Kak, kenapa namanya teman sekalian? Ada sejarah apa dengan nama teman sekalian itu? Dia penamaan itu penting ya kan? Itu kan jadi branding ya? Iya, untuk branding yang melekat gitu. Itu sempat lama juga sih mikirinnya kayak sekitar semingguan lah gitu, beberapa hari aku mikir apa ya yang bisa dinamain ini. Akhirnya karena kan ini banyak ya peserta-peserta yang datang ataupun teman-teman yang datang, menjadi teman gitu kan akhirnya teman. Teman karena ini aktivitinya activity bikin sesuatu nih yang menghasilkan karya. Dari berteman kita berkarya bersama ya. Berarti gitu teman sekarya aja deh gitu biar lebih melekat gitu kan, berteman berkarya bersama. Berteman berkarya bersama. Betul, nah itu jargon. Gitu jargonnya, berteman berkarya bersama. Gitu. Itu dari kakak sendiri itu ya? Iya, kita diskusi juga sih, saling kasih ide gitu. Dan alhamdulillah yang kita sepakati itu teman sekarya itu. Sudah dipatenkan? Kalau itu belum sih Kak, iya. Karena mungkin kita juga melihatnya masih suatu workshop kayak gini ya Kak. Mungkin kalau misalnya dipatenkan kayak gitu harus yang lebih serius gitu ya Kak. Ataupun ini bisa. Ini kan serius ya? Ini serius banget. Bisa lebih diseriusin lagi gitu kan? Iya. Kalau nggak dipatenkan khawatir ada yang lain ya. Betul. Apalagi nanti sudah menjadi sebuah komunitas kan gitu, karena pengikutnya kan sudah banyak ya. Iya. Jadikan satu komunitas dan itu namanya bisa dipatenkan. Boleh siap nanti
segera kita diskusikan Eksekusi. sama tim dan dieksekusi supaya dia dicuri karena marak-marak sekarang. Oh iya betul, daripada nanti sebelum kena pajak ya. Gitu. Ya, baiklah, terima kasih loh. Ya. Apa ada ini nggak kedepannya nih workshop yang akan datang apa? Oke, untuk workshop yang akan datang di yang terdekat ya Kak, Ya, di yang bulan terdekat. ini. Di bulan Agustus kebetulan kita sedang mengisi workshop di festival Kak. Namanya Bangor Fest itu di Jakarta. Oh di Jakarta. Iya, itu hari ini. Oh hari ini. Tanggal 9 dan tanggal 10. Apa tuh Kak? Workshopnya merangkai bunga dan juga merangkai beads, bikin gelar kayak gitu, cincin dan juga merangkai bunga. Jadi di sana activity-nya selain nonton konser kayak gitu, bisa juga ikut workshopnya. Itu untuk yang week ini ya. Nanti week selanjutnya 17 Agustus. Oh 17 Agustus mau makan kerupuk. Oh enggak ya? Kita bikin 17 Agustusnya yang lebih apa ya, yang lebih ada activity bermanfaatnya gitu. Di samping seru-seruan, kayaknya seru-seruan banget ya kita mau makan kerupuk. Iya, ada lomba-lombanya gitu. Betul. Kita juga ada activity workshopnya. Ini nanti membuat frame, menghias frame gitu, frame foto kayak gitu, yang nanti teman-teman bisa jadikan frame foto itu kan kalau misalnya foto pasti ada kenangannya biar lebih berkenang gitu, biar lebih ada lucu. historinya ya. Iya, ada historinya. Foto tersebut ada historinya gitu. Jadi kita hias frame-nya. Itu nanti kolaborasi juga di Serang. Oh, di Serang. Bisa di-spill tempatnya kan? Tempatnya di YOLO Studio and Cafe. Oh, jadi dapat fotonya juga. Betul. Oh, dapat fotonya juga. Terus frame-nya bisa dihias sendiri. Iya, seru banget kan. Seru banget. Nah, selain itu juga nanti week selanjutnya tanggal 24 kita ada bikin lip macrame holder. Jadi tempat lipstick teman-teman yang dari tadi kita menali-menali itu yang bisa dicantolkan di tas ataupun di mananya gitu. Jadi nggak usah ngubuk-ngubuk tasnya yang Doraemon itu ya. Kalau mau touch up langsung aja gitu, bisa di situ. Tempatnya di Serang juga. Namanya di Honey Cafe yang healthy dan ada tempat olahraganya di situ. Oh iya, seru banget tuh. Jadi teman-teman geng LSM daripada kalian gabut, gak tahu mesti ngapain di weekend, bisa bergabung dengan activity di teman sekalian. Makanya ditunggu banget nih, ditunggu banget. Kita pengen, ayo dong kita berproduktif bareng gitu dan menghasilkan karya bersama-sama. Sedangkan itu kan memang biar kita tetap waras ya. Betul. Nah sih Kak, gitu kan, gitu. Udah banyak banget yang kita temuin berita-berita tentang karena mereka banyak stres, ya kan? Stres, ya ampun, ditemukan. Gitu kan, mahasiswa ini, aduh kayaknya, ini masih anak-anak muda gitu kan, kenapa nggak melakukan kegiatan-kegiatan yang positif? Betul, daripada stresnya dipendam sendiri, mending ikut activity workshop ini dan terus ketemu teman baru. Yang kita bisa kita menuangkan cerita ataupun sharing itu sangat-sangat bermanfaat. Iya, siapa tahu juga yang abis putus cinta bisa dapet. Betul. Bener gak? Benar. Bisa dong. Bisa dapet gebetan baru di teman sekalian ya kayak. Terus healing juga yang baru putus. Baik gini, salah satunya kalian putus cinta tadi ya kan. Menghasilkan karya. Biar lupa ya teman-teman. Harus perbanyak activity. Iya, banyak daripada tangis-tangis aja gitu kan. Daripada mata bengkak, hello, kita yuk fun-fun aja gitu. Tapi harganya masih ini dong, maksudnya masih available lah ya. Iya, kita masih affordable sih harganya. Kita juga nggak yang pricey banget karena memang kita kan tujuannya bisa masuk ke segala kalangan ya Kak, gitu. Mau pelajar, mahasiswa ataupun ibu-ibu rumah tangga ataupun yang lainnya gitu. Jadi kita juga menyesuaikan teman-teman untuk bisa ikut gitu tanpa terpatung dengan harga nggak mau deh harganya mahal gitu, tenang aja, kita masih affordable banget.
ada nggak Kak nanti mau ada kegiatan yang memang ini khusus untuk per segmen gitu, misalnya khusus ibu-ibu, khusus pelajar, khusus mahasiswa, khusus anak-anak gitu Kak? Oke, ada sih Kak, kita rencananya juga pengen yang, karena kan mungkin kalau misalkan kita segmennya disemuain umur gitu kan, tidak sesuai juga activity-nya, Betul dan betul. misalkan kita anak-anak kan kita harus sesuaikan activity-nya dengan range umurnya kayak gitu. Kalau misalkan ibu-ibu juga kayak gitu, ibu-ibu yang ibu-ibu tuh senangnya apa sih kayak gitu, nanti kita adakan juga, sedang dibuat sih Kak untuk itu. Yang nanti kan banyak Jadi sekali. banyak nih ya rencana-rencana yang akan datang nih teman-teman nih, kita tunggu aja di gebrakan apa lagi nih yang mau dilakukan sama Kak Rahmi nih, teman-teman sekalian Karena kan gitu ya. harus apa ya Kak, ke depan harus punya goals dan dia harus punya rencana-rencana selanjutnya biar nggak monoton ya Kak, biar nggak seperti itu aja. Nah, ide-ide yang apa namanya bermunculan biasanya dari kakak sendiri atau dari sharing dengan orang lain, sharing dengan keluarga, sharing dengan teman kayak gitu Kak? Oke, ada yang dari aku sendiri, ada yang sharing bersama tim kayak gitu, dan juga ada yang sharing bersama lokasi atau coffee shop yang apa ya, pengen mengadakan kegiatan kayak gitu. Jadi memang kita juga mencari ide-ide juga dari banyak hal ya Kak, dari mungkin juga dari sosial media, dari diskusi dengan tim, ataupun dengan kayak mungkin zamannya sekarang tuh seperti ini ya, orang-orang tuh kan harus update terus ya. Iya betul, harus update karena tiap bulan itu ada aja gebrakan baru. Betul. Jadi kayaknya cepet banget gitu ya. Ini lagi apa namanya jamnya ini nanti ganti lagi gitu kan. Gitu. Jadi tren apa lagi ya, tren apa lagi gitu. Harus mengikuti juga dengan tren ya, supaya tidak ketinggalan. Betul. Gitu. Tapi lebih banyak sih kita diskusi dengan tim ya, dan juga diskusi dengan tempat yang mengadakan gitu. Kadang aja kan tempat yang mengadakan request mau ini kayak gitu, ataupun bisa diserahkan kepada kita gitu. Ada nggak Kak apa namanya yang bekerja sama kakak gitu untuk ini kan tadi kan lebih ke karya ya, nah lebih ke mental belum sih Kak, tapi aku tertarik banget pengen ada art therapy mental gitu. health ya, karena kan sekarang anak-anak muda tuh permasalahannya kan ke mental ya. Iya, Gen Z itu mental health-nya sangat terguncang. Aduh, jenuh dikit kena beda-bedanya harus lebih kuat gitu kan. Karena mungkin zamannya juga ya Kak. Iya, pengen sih Kak. Komunikasi antara anak dengan orang tua juga sekarang itu kayaknya sudah mulai banyak yang berkurang ya. Iya. Gitu kan. Bisa tuh kan nanti diadakan workshop memang untuk anak-anak muda untuk di mental gitu. Iya, di mental ya supaya tetap waras. Tetap waras, jadi berkarya iya, mentalnya juga waras juga gitu kan ya. Iya, seru. Dan tadi kalau misalnya untuk ibu dan anak, kebetulan juga kita juga pernah gitu ada yang ibu mengajak anaknya ataupun anaknya yang mengajak ibunya. Jadi kayak workshop date bersama. Betul, keluarga. Iya, dan keluarga. Itu beberapa kali juga sih ada peserta yang seperti itu gitu. Oh seru juga ya, ngajak ibunya Noki nih, Nokinya Noki yang bermanfaat bikin karya gitu. Itu salah satu pendekatan juga ya Kak. Gitu. Bisa diminum lagi? Iya, kita minum lagi. Kalau udah mulai haus ini kita ya, bahas udah mulai banyak. Itu seger banget sih. Terus Kak, cara kakak sendiri nih selama ini memperkenalkan ke teman-teman lain gitu, ada nih apa namanya kegiatan di teman berkarya gitu kan, lewat jalur apa aja gitu Kak? Oke, kita yang utama itu lewat jalur sosial media ya Kak, karena itu impact-nya ngaruhnya besar banget. Betul. Sosial media kita iklankan, kita promosikan, kita ads kayak gitu. Lalu juga kita jangan jenuh-jenuh gitu untuk
sharing ke teman-teman Betul. gitu tuh. Boleh dong SG-in gitu. Iya. Boleh dong sharing. share-in ke teman-teman Betul. yang lain kayak gitu. Siapapun itu kayaknya teman-teman aku di following aku gitu, udah aku DM gitu untuk ayo dong gitu. Karena kan apalagi kalau misalnya kita baru membuat sesuatu ya, Iya. jangan malu untuk Iya bener. apa ya, ayo kita muncul gitu. Kalau misalnya kita mau buat tapi ragu tapi malas gitu untuk mengejarnya tuh nggak bakal bisa sampai kapanpun gitu. Jadi ya itu lewat sosial media dan juga teman-teman kayak gitu, jejaring seperti itu. Perbanyak teman, perbanyak mitra ya. Iya, perbanyak dan mitra. manfaatkan sosial media. Iya, sosial media, jangan postingan. Posting aja dulu yang penting gitu ya. Betul, posting aja dulu. Pasti dilihat orang. Sekarang kan yang Gen Z ataupun generasi sekarang tuh kayak suka males menampakkan muka, Pak. Dan juga males kayak posting-posting. Kadang postingan tuh nol. Juga di private. Apa yang mau dilihat? Kayaknya kita jangan malu gitu. Jangan malu ya teman-teman. Ayo kita harus dari mulai mumpung masih muda nih, berkarya aja apapun yang dilakukan gitu. Kita nggak tahu nantinya jalan mana gitu yang akan menghasilkan gitu ya Kak ya gitu. Walaupun tidak sesuai dengan basic betul. Tidak sesuai dengan basic pendidikan kita berdua ini. Iya, itu nggak apa-apa. Karena zaman sekarang itu yang mix itu lebih oke. Keluar dari zona nyaman. Harus berani ya kalau dari zona nyaman. Ini pesan-pesan dari kakak sendiri nih untuk teman-teman Gen Z nih supaya ayo gitu kita banyak berkegiatan supaya menghasilkan gitu Kak. Oke, mungkin untuk Gen LSM, Gen Z, Gen milenial ataupun gen-gen yang lainnya, terutama anak muda ya Gen ini, daripada kita rebahan aja yang ngabisin waktu scroll sosial media doang kayak itu, mending kita beraktivitas yang menghasilkan sesuatu, salah satunya menghasilkan karya. Itu menjadi produktivitas teman-teman untuk bermanfaat juga. Selain menghasilkan karya, menaikkan skill juga gitu. Sekarang zamannya kita harus punya banyak skill ya Kak. Apalagi di era seperti ini, digitalisasi dan yang lainnya, tuh skill yang harus kamu miliki tuh harus banyak gitu. Kalau misalnya kita punya banyak skill, kita bakal dicari, bukan kita yang mencari Kak. Itu jangan malu-malu untuk menampakkan diri kita, siapa diri kita gitu. Ayo kita berproduktif bareng, salah satunya dengan Creative Class teman sekarya ini. Jangan insecure ya teman-teman perbanyak teman, perbanyak kegiatan ya gitu. Dikit-dikit insecure gitu. Karena setiap orang itu pasti punya potensi di dalam dirinya gitu. Insecure boleh sih Kak, cuma mungkin insecure-nya yang membangun gitu. Seperti itu guys, LSM. Banyak teman, banyak kegiatan. Iya, memang berkegiatan. Insya Allah kalau misalkan kan orang-orang kan susah banget mencari kerja atau apa, itu mulai dari diri kita. Betul, ketika kita punya keahlian itu, jalan rezeki itu pasti akan ada. Betul, kita harus menampakkan diri kita. Insya Allah kalau misalnya kita sudah punya kemampuan itu, kita yang bakal dicari ya Kak, bukan kita yang mencari. Lebih baik kita membuka peluang usaha sendiri ya Kak ya, daripada menjadi budak-budak orang lain. Iya, itu nggak apa-apa ya Kak, mungkin jalannya berbeda-beda. Mungkin untuk yang awalnya itu nggak apa-apa. Gitu, bagus untuk diri kita sendiri. Iya, betul. Gitu. Terima kasih Kak Rahmi sudah main di studio podcast LSM. Semoga teman sekarya semakin maju. Amin. Semakin banyak yang bergabung, semakin banyak kegiatan yang bermanfaat untuk teman-teman
anak-anak muda sekarang. Amin. Terima kasih juga nih untuk LSM yang sudah mengundang teman sekarya. Jangan kapok ya. Enggak, Nanti ketagihan kalau- nih kayaknya. Kalau punya kegiatan workshop apa lagi bisa sharing-sharing nih ke kita kan. Boleh. Dan jangan lupa bisa di ini IG-nya Betul. teman sekalian. Iya, teman sekarya. Disatuin aja, itu bisa di follow dan juga di kepoin. Kita suka update di situ untuk jadwal workshop ataupun activity-nya. Misalkan tahu terus TikTok juga kita Oh, ada. TikTok. Yang suka TikTok bisa juga tuh ada. Oke, jangan lupa ya teman-teman LSM di follow IG-nya teman sekalian. Atau IG-nya Kak Rahmi? Aku boleh juga ya, jualan, boleh banget. Rahmi AWL, gitu. Oke, terima kasih Kak Rahmi. Terima kasih juga Kak. Salam buat teman-teman di teman sekalian. Oke, nanti kita salam. Bisa nanti kita ajak main di studio kita. Boleh, nanti aku diskusiin ya. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Bye-bye, jangan SM.